Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Nur Rahmi Sonia selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen sumber daya manusia dan teman-teman yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Jabatan dalam Manajemen Sumber Daya Manusia. Langsung saja, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mas Khairul Ansori. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Ansori dengan NIM 206200112 dari kelas MPID. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan makalah yang berjudul Analisis Jabatan dalam Manajemen Sumber Daya Manusia. Baiklah, langsung saja memasuki pembahasan yang pertama, yakni pengertian dan analisis jabatan. Menurut Herman Sofandi dan Dewi Hanggaraini, analisis jabatan itu adalah suatu MSDM dalam suatu organisasi, yaitu suatu penentuan dari isi suatu jabatan yang terdiri dari tugas, bertanggung jawab dan hubungan dengan jabatan lain dalam organisasi, serta persyaratan yang dibutuhkan agar seseorang itu mampu melaksanakan tugasnya dalam jabatan yang sudah diamanahi dengan baik. Analisis jabatan itu, jika dikatakan secara sistematik, itu meliputi berbagai kegiatan, seperti kegiatan mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengorganisasikan pekerjaan atau jabatan. Informasi yang dikumpulkan melalui analisis jabatan yang berperan penting dalam perencanaan SDM, karena menyediakan data tentang kondisi kepegawaian dan lingkungan kerja. Penilaian kerja ini lainnya dilakukan di setiap tahun sekali. Namun demikian, semua kembali kepada kebijakan sebuah organisasi tersebut. Hasil penilaian kinerja tersebut dijadikan dasar oleh seseorang badan kepegawaian untuk kenaikan jabatan dan golongan. Jika dikatakan secara umum, analisis jabatan itu merupakan suatu proses mengidentifikasi dan menentukan secara rinci tugas-tugas dan persyaratannya dari suatu jabatan tertentu. Ada beberapa batasan yang tersirat dalam jabatan dan spesifikasi jabatan. Deskripsi jabatan adalah suatu rumusan tertulis yang menguraikan aktivitas dan tanggung jawab pekerjaan serta seluk-beluk pekerjaan yang penting, seperti kondisi kerja dan keamanan dari resiko bahaya. Sedangkan spesifikasi jabatan itu meliputi karakteristik personal yang diperlukan untuk melaksanakan suatu jabatan tertentu. Adapun spesifikasi jabatan tergantung pada tingkatannya jabatan yang dianalisis tersebut. Sedangkan jenis-jenis jabatan itu menurut Gomez membagi dua jenis analisis jabatan, yaitu analisis jabatan tradisional dan analisis jabatan yang berorientasikan hasil. Maksud daripada dibagi dua jenis untuk berorientasi menguraikan hasil harapan-harapan organisasi yang jelas kepada para pekerja dan sekaligus mendorong para supervisor untuk mengetahui bahwa baik standar maupun imbalan tergantung pada persyaratan tertentu. Yang kedua yaitu manfaat analisis jabatan. Analisis jabatan itu merupakan proses mengumpulkan fakta atau informasi mengenai seluk-beluk suatu pekerjaan, dan tentunya analisis jabatan memiliki banyak manfaat untuk memimpin pimpinan suatu perusahaan atau organisasi. Menurut Sudarmayanti, manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya proses analisis jabatan antara lain yaitu 1. Penarikan, seleksi, dan penempatan pegawaian. Yang kedua, sebagai petunjuk dasar dalam menyusun program latihan dan pengembangannya.
Yang ketiga, memberikan kesempatan sebagai petunjuk dasar dalam menyusun program latihan dan pengembangan. Yang keempat, merencanakan ketenaga kerjaan di masa depan. Dan yang terakhir, merencanakan organisasi agar memenuhi syarat atau memperbaiki struktur organisasi sesuai badan dan fungsi dari jabatan. Mungkin dari saya cukup sekian. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Milatul Khairiyah. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Milatul Khairiyah dengan NIM 206200125. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Khairul Ansori, dan pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang teknik analisis jabatan. Analisis jabatan dilakukan melalui sejumlah langkah. Proses ini mengandalkan bahwa analisis jabatan dilakukan dengan sebuah organisasi yang berjalan. Ada 3 tahap penting dalam proses analisis jabatan, yaitu yang pertama mengumpulkan informasi, selanjutnya menganalisis dan mengelola informasi jabatan, dan yang ketiga yaitu menyusun informasi jabatan dalam suatu format yang baku. Dengan demikian, pelaksanaan analisis jabatan tergantung pada program yang membutuhkannya. Untuk selanjutnya yaitu langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahapan persiapan analisis jabatan, yang meliputi perencanaan program analisis jabatan. Yang kedua, perancangan formulir dan penetapan metode. Yang ketiga, pendistribusian formulir. Pendistribusian formulir dirancang cara atau diusahakan sampai kepada responden secara aman. Dan yang keempat, studi pengenalan organisasi. Selanjutnya yaitu tahap yang kedua, tahap pengumpulan data. Tahap ini meliputi penyuluhan yang terdiri dengan cara memberitahukan pemimpin untuk organisasi responden. Dan yang kedua, membuat surat tugas untuk para analis. Dan yang ketiga, analis harus meminta izin dan meminta pengaruh pimpinan unit. Selanjutnya yang keempat, penjelasan teknik pelaksanaan perlu diberikan sehubung dengan kelancaran pelaksanaan analis. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang evaluasi analisis jabatan. Evaluasi analisis jabatan atau penilaian jabatan adalah suatu proses yang sistematis dan teratur dalam menentukan nilai suatu jabatan relatif terhadap jabatan-jabatan lain yang ada dalam suatu lembaga. Nilai jabatan merupakan bobot dari suatu jabatan yang diperoleh dengan membandingkan isi jabatan atau job content dengan persyaratan jabatan atau job specification dari suatu jabatan tersebut dengan jabatan lainnya. Terdapat beberapa metode dalam evaluasi jabatan. Yang pertama yaitu metode non-kuantitatif, meliputi metode penentuan dan metode klasifikasi. Dalam metode penentuan, metode ini paling sederhana, cocok jika jumlah jabatan hanya sedikit, menggunakan tim penilai yang menentukan peringkat tiap jabatan. Untuk selanjutnya yaitu metode klasifikasi. Metode ini dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu yang pertama, tim penilai menentukan beberapa kelas jabatan, dan yang kedua merumuskan ciri-ciri tiap kelas, dan ketiga memasukkan atau menempatkan setiap jabatan pada kelas yang sesuai. Dan untuk metode yang kedua yaitu menggunakan metode kuantitatif yang meliputi metode perbandingan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi dan mendefinisikan faktor dan subfaktor dari setiap jabatan. Yang kedua, pilih jabatan yang sesuai kriteria seperti adil, populer, dan jelas. Dan yang ketiga, tentukan peringkat setiap jabatan. Yang keempat, menentukan alokasi imbalan bagi setiap faktor atau subfaktor penentu peringkat. Dan yang kelima, hitung untuk setiap upah dalam jabatan. Dan yang terakhir, penilaian terhadap jabatan lainnya dilakukan dengan cara membandingkannya terhadap jabatan. Untuk poin yang kedua dari metode kuantitatif yaitu metode sistem angka.
Dalam metode ini terdapat langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Pilih faktor jabatan yang sekiranya pantas dibayar oleh perusahaan. Yang kedua, susun definisi dan derajat dari masing-masing faktor atau subfaktor. Dan yang ketiga, tetapkan bobot relatifnya. Yang keempat, tentukan nilai maksimum penilaian. Yang kelima, tentukan nilai masing-masing dengan cara mengalihkan bobot dengan nilai maksimum. Yang keenam, tentukan nilai dari masing-masing derajat. Dan yang terakhir, hitung nilai dari tiap jabatan. Untuk kegunaan evaluasi jabatan ini sendiri, antara lain untuk menentukan urutan bobot atau nilai jabatan dalam perusahaan, sehingga dapat disusun struktur penggajian yang adil atau berdasarkan nilai jabatan, yang menjamin bahwa penilaian jabatan dilakukan secara objektif dan sebagai dasar penentuan nilai jabatan yang mudah dimengerti dan dapat diterima oleh para karyawan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.